Cetrak Channel bersama gua Kiat dan Ryan Hendra Jaya. Selamat datang bro. Thank you bro. Aduh lama nih, long time no see ya. Yoi. Kemana aja sih? Ya Pandemi gini ya? pandemik juga. Mungkin bisa ceritain bro pengalaman fotografi bro. Dari pertama kali. Iya, kenapa lo suka sama fotografi? Pertama kali itu satu SMA motret. Ada ekstrakurikuler. Tahun 50 tuh ya. Oh ekskul ya? Ekskul. Tahun berapa ya? Ya pokoknya itulah. Iya, iya. Satu SMA pertama kali ada ekskul fotografi. Oke. Terus Dari situ beli kan peralatan dong. Kalau nggak bisa motret. iya. Orang tua dah tuh ya. Ya. Pokoknya beliin dah tuh. Beli dikasih FM2 sama lensa zoom. Zaman film lah. pada Zaman saat itu film, ya. ngambil di Sabang dulu. Ya tokonya tahu ya. Iya. Ya kayak gitu. Terus mulai ngerti, wah kayaknya nih nggak cukup nih tambah lensa. Punya tele, Jajan lagi. jajan 8200, makro gitu. Kurang lagi beli lagi. Ya kurang lebih begitulah. Nggak diusir bro waktu itu. Belum. Belum diusir. Masih SMA kan. Oh iya. Nah terus baru ya udah berlanjut kenal digital, mulai ngambil kerjaan profesional 2004. Genrenya apa bro? Dulu waktu 2004 Iya. waktu 2004 ngambilnya arsitektur sama interior. Tetap arsitektur dari. Ke majalah juga sempet Oke. gitu. Emang udah arahnya ke sana. Tapi kalau dulu awal-awal ya kadang temen minta fotoin Model, wedding gitu, Hajar. pre-wed ya. Nah, belajarnya sama siapa waktu itu? Dulu sama gurunya. Ada gurunya dulu. Ada gurunya yang dari SMA itu. Terus ikut workshop, seminar, bikin apa itu namanya, sesi foto lah. Dulu kan ikut bro juga gitu. Iya. Jadi belajar ada guru, sisanya otodidak. Iya. Terus betul. dengan teman-teman juga ya. Betul. Komunitas. Betul begitu ya. komunitas klub foto. Kan yang bikin uniknya gini bro. Kalau orang biasanya dari motret model belajar gitu ya. Maksudnya belajar motret. Iya. Hobinya kan biasanya dicekokinnya kebanyakan foto model bro. Betul. Nah ini yang bikin gue penasaran tuh, lo kenapa nggak motret model tapi ke arsitektur? Oh. Pada saat itu kan mungkin belum jadi kontraktor ya, atau misalnya Belum. bergelut di dunia kontraksi ya bisa. Belum. Kenapa bro? Memang waktu itu ada kerjasamanya sama temen itu. Kita bikin majalah lah. Oke. Kita bikin majalah. Tentang? Isinya tuh interior. Oh. Sama ide-ide desain gitu. Nah, kadang ketika pas project shoot, bangunan eksteriornya bagus, nah snapshot tuh bikin. Iya. Jadilah portfolio sedikit gitu. Nah, terus yang teman-teman di kuliah di arsitektur, kadang lihat fotonya, fotoin dong proyek gua gini-gini. Awalnya begitu. Awalnya ya. Cuma kan ya belum terlalu serius gimana karena bangunannya masih biasanya residensial kecil ya. Terus fotoin kitchen set, kayak gitu-gitu. Kan susah tuh motret begituan ya. Ya ini aja sih Nyoba-nyoba juga ya. Iya masih nyoba-nyoba juga karena belum 100% serius. Iya. Karena jujur aja kalau kita misalnya kitchen set rumah disuruh motret, kenapa yang mau difoto gitu kan? Kan seperti itu gitu loh. Iya. Nah, karena keseringan motretin interior jadinya suka. Iya, emang background juga kan arsitektur, jadi udah satu ini deh, nggak terlalu keluar jauh gitu jalurnya. Sepaket lah ya. Sepaket lah gitu. Nah, sama ini juga bro, gue sering dengar bro, kalau seorang arsitek ataukah memang yang bergerak di bidang konstruksi, kalau motret itu jarang miring bro. Kenapa? Emang sudah ada mindsetnya? Ya karena kan kalau bangunan kayaknya miring mau rubuh nih ntar gitu. Memang harus lebih memperhatikan levelnya sih. Iya.
Ya kan, makanya biasa sebenarnya kalau mau secara teknis pasti ya pakai tripod. Iya, iya, benar, Terus kan pakai lensa yang bisa dikoreksi perspektifnya, betul, betul. kayak gitu-gitu kan. Lalu juga sudut pengambilannya. Kadang ada orang yang suka ngelihatnya apa itu perspektif Oh, titiknya tuh sampai ekstrim sekali, tapi ada yang mau kelihatan normal gitu. iya. Ya makanya ini hampir, karena kalau teman-teman yang basicnya atau backgroundnya seperti itu, kalau motret apapun juga kayaknya rapi begitu ya. Maunya lebih kayak gitu ya. Emang begitu ya? Ada unsur doktrin kali ya waktu dari belajar. Karena ada pembelajaran juga ya. Ya, mungkin itu ya. Iya, iya. Jadi karena sering banget diperhatiin gitu. Ini kok motret kok bagus juga dia komposisinya gitu ya, gitu. Pasti kita ngobrol-ngobrol kerjanya apa? Arsitek, kontraktor, pokoknya di bidang konstruksi lah begitu ya. Jadi memang ada pelajarannya sehingga pada saat motret diaplikasikan di fotografi rapi gitu ya. Ya kurang lebih gitu, ke bawah ya. Arus lah. Oke. Nah, suka dukanya motret arsitektur apa? Kalau dulu Dulu sampai sekarang lah gitu. Kalau sekarang kan udah lebih kayak sambil travel ya. Ya, sambil jalan-jalan. Kalau kayak dulu paling mungkin waktu pemotretan. Oke. Sama waktu zaman film atau digital nih? Ini udah digital nih. Udah digital ya. Udah digital. Sama biasanya mesti kalau shootnya mau interior kan mesti dirapi-rapihin dulu, dibersih-bersihin, ada di setupnya dulu gitu. Kalau dulu kayak gitu. Iya. Terus kadang waktunya lagi enak-enak motret, terus ownernya nggak sabaran mau pulang, mau pakai tempatnya, ya kita reschedule. Oh, udah sampai begitunya ya? Iya, biasanya cuma itu sih yang paling nggak enaknya. Nah, yang paling sulit di foto untuk arsitektur apa? Mungkin kalau mau lihat kayak situasi kali ya, sekarang kan ada drone enak. Oke. Kalau dulu kan mungkin kita mesti cari yang tempat lebih tinggi aja. Kebanyakan kalau nggak ada ya udah, makanya nggak pernah ke foto. Memang jarang sih minta sampai ini. Cuma detailing sekali gitu. Iya, cuma mungkin kalau ada kan biasa jadi pelengkap ya. Iya, benar. Jadi pelengkap gitu. Kalau sekarang ada dengan adanya drone sih gampang banget. Iya. Nggak, maksudnya misalnya kita dapat satu situasional tempat, lokasi, tiba-tiba semuanya mirror. Kaca. Wah, iya itu susah. Susah tuh. ya? Itu susah itu. Nah, itu mensiasatinya gimana? Mungkin ya ditinggal self timer. Oh, tripod self timer dan DI berarti. Dihilanginnya mungkin ya di digital imaging atau imaging. Ya arahin dulu, jangan yang ke bayangan di cerminnya itu. Nah, sekarang kalau misalnya ini pernah denger ya, ini bener atau tidak? Ya. Misalnya kita mau motret ruangan, terus lampunya belang-belang. Nah, belang-belangnya mungkin nggak ada masalah, tapi kadang-kadang wattnya yang berbeda. Betul. Nah, itu bener nggak sih katanya diganti dulu sehingga wattnya tuh hampir mendekati dengan lampu yang ada? Ada, itu kan kayak kalau orang Hollywood tuh kalau shoot kan kayak gitu kan? Iya. Lampunya disamaratain dulu. Disamaratain bener ya? Iya. Tapi biasa mungkin kalau tergantung permintaan juga. Kalau sukanya saya maunya natural aja gitu. Iya. Ya udah, hajar natural. Kan cuma yang perlu diatur white balance-nya aja tuh. Jadi dia ke putih-putihnya gimana, ke kuning-kuningannya kayak gitu. Bluish-nya, warm-nya kayak gitu-gitunya. Nah, berarti yang diganti-ganti itu emang bener juga ya? Ada yang diganti memang. Ada yang diganti untuk pemotretan. Betul, khusus pemotretan. Makanya emang yang tadi yang jadi kendala emang setupnya itu, ya kan? Itu lama berarti kalau saya lihat. Tergantung tempat. Mestinya sih harusnya ada survei ya atau scouting dulu ya. Kita scouting dulu, kita cek. Oh ini kira-kira nih begini-gini. Cuma rasanya sekarang dengan digital lebih dipraktisin ya. Benar. Lebih post production gitu kerjanya. Ada filter-filter khusus kah atau ada equipment khusus kah kalau untuk motret interiornya? Kalau semenjak digital kayaknya udah enggak. Maksudnya tinggal tambahin
Iya, iya, di iya. post production ya. Di post production editing Iya, ya. iya, Gitu iya. ya. Berarti kalau mau motret misalnya lampunya belang-belang harus ganti dulu. Belum tentu diizinin juga ya sama Iya karena si kan pemiliknya. repot kan, kita mesti bawa kadang orang yang khusus Iya, benar sih. ganti-gantiin dulu supaya kita kerjanya lebih cepat. Sedangkan waktu pemotretan kadang nggak mungkin bisa dikasih seharian kan, apalagi kalau di dalam gitu. Diuber-uber juga ya. Heeh. Apalagi kalau zaman pandemik gini, waduh pasti terganggu, banyak ganggu. Kadang-kadang ada butuh cahaya bantuan nggak sih? Oh pasti. Lighting gitu. Iya, kalau gue dari dulu memang demennya itu ada cahaya tambahan. Misalnya apa? Jadi misalnya ya untuk aksen-aksen aja, untuk biar dia ada dimensinya aja. Oh. Kita kan kalau foto kan mau membuat gambar itu Ya, lebih semuanya lebih hidup ya? 3D ya, Ya, lebih ya, hidup ya. gitu, lebih keluar gitu. Oke. Kalau emang dari dulu selalu bawa Selalu bola lighting. selalu Ya. bawa lighting. Berarti ada krunya berarti. Ada, Pasti ada ya. pasti ada. Kalau nggak mungkin ya. Kerjain sendiri. Ngopot lampu, Betul, motret, betul. nggak Mindahin. mungkin. Iya, iya, iya. Nah, biasanya satu ruangan itu ya, katakanlah ruangan nggak terlalu besar lah. Itu berapa lama? Apakah butuh lensa khusus juga? Ya paling itu ya, perspektif correction lens saja. Oh. Kalau kita shootnya normal udah cukup. Biasanya kan kita cuma kalau interior paling tinggi plafonnya aja, lensa posisi kamera di tengah-tengah lah biar nggak distort kan, kurang lebih gitu. Paling sederhananya kalau mau execute. Kalau dia misalnya mau suasananya ya mungkin ya nggak tahu ya, kalau sekarang kan ada software yang sangat membantu. Misalnya ruangannya sempit, kita shootnya pakai yang fisheye atau super wide angle, ntar tinggal koreksi jadi Bener ya? perspektifnya balik gitu. Ada yang bisa begitu juga. Nggak nyoba 360 juga? 360 jarang ada. Request Dulu ya? sih jarang ada requestnya Iya, ya. Karena biasanya cuma angle-angle aja tertentu. Oh saya maunya ambil ininya dong, saya mau kasih lihat sofanya dong, saya mau kasih lihat detail pintu, jendela, kayak gitu-gitu. Oh, jadi lebih ke arah detailing ya? Lebih Detailing kalau sebuah- interiornya kan lebih ke spot-spot gitu, sama penggambaran suasananya aja, Oh, nyamannya. Biasanya kan udah dibantu sama props juga, iya sih. gitu. Kesan ruangannya asal jangan terlalu sampai, wah perspektifnya wide sekali, ekstrim gitu. Jadinya kan kayaknya jadi luas, padahal ruangannya kecil gitu. Jangan sampai ekstrim begitu kerasanya sih. Nah, kalau ini ya, foto interior itu ada unsur menipu matanya nggak? Maksudnya? Kayak misalnya kayak landscape gitu ya, contoh gitu ya. Mm. Tempatnya di foto tuh amazing banget, begitu datang biasa aja gitu. Nah, kalau di interior tuh ada nggak? Di interior, di arsitektur gitu? Mungkin 1-2 ada, tapi Jarang ya? nggak terlalu sampai gitu. Karena kalau yang namanya interior kan udah pasti sangat detail ya. Iya, benar. Ngasih lihatnya sangat. Mungkin kalau kayak arsitektur apa? Nah, kayak misalnya inilah gitu ya. Oke, sebentar. Nah, ini misalnya ini ya gitu ya. Wah, ini kayaknya keren banget nih ornamen-ornamennya gitu ya. Iya. Begitu datang memang keren begitu. Nggak, kadang ada yang udah ada gompal juga, ada yang Nggak, ya maksudnya di luar gompal lah memang keren aslinya. emang aslinya memang udah megah lah ya kalau yang itu. Cuma mungkin maksudnya ini ya, nggak kadang pas di foto itu terlihat lebih bagus, padahal hasilnya nggak seperti itu ya, karena mungkin kita udah ada unsur editing gitu. Adjustmentnya ya. Udah ada editing, jadi memperbaiki yang kurang aja gitu. Biasanya yang ditambah kan kontras, ya kan, saturasi. Berarti kalau bangunan nggak terlalu jauh lah Kalau dari bangunan foto ya. Gitu. kalau interior harus lebih hati-hati karena kan ada palet warna ya. Jadi dia jangan terlalu saturasi gitu, merahnya sampai ini, hijaunya. Nah, dia biasa yang request tuh nggak mau tuh. Pasti dia maunya yang jangan terlalu gimana, kecuali memang warnanya pop color gitu, kontras. Nah, itu baru kita. Tapi biasanya mau yang lebih nonjolin nyaman gitu ya kalau interior ya. Nah, berarti kalau ada nggak sih
sudut-sudut tertentu pada saat kita ngambil foto arsitektur ya. Itu misalnya kita harus mengatur ketinggian, kita harus. Oh, iya. Kalau travel ada pasti. Biasanya lebih ke apa ya? Personal preference aja. Aku pengen ngambilnya nih gini karena pengen apa nanti keinspirasinya begini nih gitu. Itu biasanya iya. Iya, tapi kalau misalnya memang kalau bentuknya pekerjaan harus. Kalau bentuknya pekerjaan biasanya yang umum aja tuh biar misalnya keseluruhan bangunannya kelihatan. Ya ntar paling ya kiri kanannya mungkin ya ada tetangga gitu kan. Oke. Kayak gitu. Tapi kalau untuk yang travel ini kebetulan kiri kanannya memang Udah bagus. udah ya kosong juga gitu. Emang dia memang dikhususkan untuk bangunan itu kan. Kalau kita mungkin fotonya rumah, kiri kanan ada tetangga. Tapi kalau ini kan boleh dilihat kiri kanan nggak punya tetangga dia. Referensinya menggunakan JPEG atau RAW? Kalau shoot untuk profesional sih mendingan RAW sama JPEG. Ya. Tapi saya belakangan ini karena nggak tahan nyimpen file besar. Kalau travel kebanyakan JPEG, tapi shoot JPEG-nya udah kontrol banget ya. Memang yang fine terus udah shoot berapa kali pakai efeknya segala macam gitu. Oke ya. Kalau khusus travel ya. Tapi kalau pekerjaan sih mendingan sih RAW JPEG deh. RAW JPEG ya. Benar. Karena Biar safety ya. lebih safety aja, lebih safety. Nah kalau dilihat dari foto-foto ini kan ini jalan-jalan nih. Nah sebenarnya apa sih yang dilihat dari jalan-jalan? Ini semuanya kan bangunan. Ya. Ya building gitu ya. Kalau kita kan jalan-jalan kan lihatnya kuliner gitu kan. Ya pulangnya begitu kan. Terus alam, terus orang-orang dan belanja. Nah kalau kita nih bingung nih, ini kok yang difoto beginian semua gitu loh. Ya emang karena satu masih mencari inspirasi. Terus kedua suka ada penasaran aja sih. Oke. Kalau satu bangunan itu behind story-nya gitu si arsitek untuk mendapatkan desain seperti ini tuh gimana sih gitu. Nah, pas kita datang ke lokasinya lihat bangunannya langsung, baru kita berasa sense-nya semua tuh. Dari sisi skalanya, warnanya. Ya karena basicnya mungkin di arsitek. Di arsitektur, ya. Tapi kalau orang biasa kalau orang biasa mungkin ya cuma sebatas keren ya, snapshot gitu ya. Mungkin ngambil fisiknya, tapi mungkin kalau gue lebih detail sedikit aja lah gitu. Karena juga selalu balik kalau travel kan kita keterbatasan waktu. Iya. Itu aja. Ya kayak begini nih, misalnya udah difoto nih, di rumah dilihat lagi nggak? Jadi maksudnya, ternyata dia bikinnya begini. Kadang suka lihat. Sampai segitunya? Kadang masih suka lihat. Dia bikinnya begini, natnya gitu ya. Kadang ngasih contoh gitu ke anak buah yang kerja. Ini loh nih, ini kerja nih rapinya begini nih. Gitu. Ini mungkin dia pakai yang laser nih ngukur ininya buat supaya ini selalu konsisten gitu jaraknya. Kayak gitu sih memang. Masih suka kasih lihat. Ya? Jadi selain jalan-jalan bisa dengan foto arsitektur begini bisa ngasilin inspirasi juga ya? Iya, emang utamanya ya nomor satu itu mencari inspirasi. Oke. Jadi jalan-jalan ke luar negeri begitu ya, cari mungkin landmark building ya? Iya, semacam gitulah. Karena ada beberapa kayak ini kan jarang nih. Tadi itu di Montreal Habitat 67. Gitu. Buat ke lokasinya kadang bukan yang yang orang aksesibel gitu. Itu masuknya gimana? Ya emang kadang nyari juga. Kadang kan kita pikir bangunan gampang lah, udah tahu di sini, tinggal datang. Ternyata ada beberapa susah sekali gitu. Kirain di sini doang kayak begitu ya? Iya, ada beberapa itu Habitat 67 salah satu yang paling jauh. Dan buat jalan ke situnya dari tempat bus stop mungkin mau 2 kilo. Jauh amat. Iya jauh, karena dia di area kasinonya Montreal sebenarnya. Area restricted area mungkin? Bukan, tapi memang dia pilih lokasi residensinya di situ. Di Montrealnya udah agak jauh ya. Area-area yang di luar itunya dia gitu. Dan kayak begitu mungkin browsing juga gitu.
Ya kadang ya lihat juga memang kalau kita browsing ternyata jauh ya kita batalin. Kecuali misalnya satu tempat ternyata ada 2 bangunan nih sebelahan. Nah Pasti diuber. itu pasti diuber. Cuma ya tetap batasin karena kan kadang kita pergi nggak sendiri. Benar. Jadi fotonya cuma sebatas ya udah puas nih gitu. Foto arsitekturnya. Berarti ya kalau yang hobinya di arsitektur ada kepuasan tersendiri berarti. Betul. Kalau Demen lihat shape gitu ya, kontras. Kalau kita kan material. paling awannya biru udah oke nih, cakep dah. Kalau awan gak biru nggak motret. Iya, misalnya begitu. Iya. Berarti kalau yang bergerak di sana berarti dia pikirin dia bisa buat begini, bahannya ini sampai segitu ya. Iya. Maksudnya lihat materialnya, kadang kayak gini kan dia expose. Iya. Ada yang memang pakai ini expose beton. Ada yang pakai material titanium sheet. Ada yang macem-macem lah. Maksudnya ngeliatin, seneng aja ngeliatin apa namanya cara bangunan itu diselesaikan gitu. Benar. Nah, biasanya punya target tertentu nggak? Misalnya ngelihat bangunan begini nih, ini harus diaplikasikan ke siapa? Gitu. Biasa cuma kayak guidance saja ya untuk cuma referensi. Biasa ngeliatin kalau di negara ini mungkin cara mereka menentukan fisik bangunannya nih begini boleh nih gitu. Lebih kayak gitu. Ya mungkin nggak sampai mendetail, cuma kurang lebih bisa ngelihat dari bisa dibaca lah gitu seberapa ekstrim sih mereka istilahnya mengeluarkan desain itu sampai kebangun gitu. Oke. Kan ada yang kadang bentuknya sampai ini sekali gitu ya, sampai kayak gini gitu, sambil ini aja, ini aja ngerjainnya mesti begini nih gitu. Kayak gitu-gitu. Ini kan masangnya kayak gitu-gitu. Lebih ya sambil dapat inspirasinya dari situ juga kalau foto sambil travel gitu. Iya, benar. Nanti baru pas di sini lihat tuh, kasih lihat ke anak buahnya, nih kerjanya rapinya begini nih gitu. Ini masangnya musinya gini nih gitu. Nah, untuk jalan-jalan ini udah berapa negara? Waduh, banyak lah ya. Udah lumayan ya. Lumayan. Emang nggak semua tuh kadang unik-unik karena memang tergantung letak geografisnya ya. Betul. Terus sama dia fungsinya juga dia ini. Ada yang mungkin nggak kebawa tuh yang India itu kayak Chan Bauri, dia bikin steep well, sumurnya ke bawah gitu. Itu menarik banget tuh arsitekturnya. Karena kita biasa demen ngelihat pattern ya. Iya. Ada pola, terus shape-nya kayak gitu-gitu. Emang secara umum matanya arsitek tuh kayak begitu. Benar. Jadi mungkin yang sebagian dikasih lihat di sini yang lebih ke bentuk-bentuk itunya, ada patternnya, curve-nya, ada skalanya di situ. Kebanyakan emang gitu yang jadi inspirasi nanti kalau pas garap project atau di sini ngerjain apa. Jadi kalau misalnya ini pagarnya mendingan gapnya mendingan per 10 cm aja, ntar setelah pola keberapa baru kecilin kayak gitu-gitu. lebih polanya kan kayak gitu kan. Kurang jadi, lebih gitu yang kepakainya jadinya, cuma biar jadi merangsang inspirasi baru merangsang kita dalam buat nanti ngedesain gitu. Ya kan kayak gini-gini kan, jadi wah ini nanti buat plafon bagus tuh gitu kan. Nah, cuma bisa nggak digimanain gitu kayak gitu. Iya sih, jadi karena kan dilihat ini kan semuanya building ya. Dan sudah terbangun, jadi kan kita bisa ini berarti kalau ngerjain kayak gitu harusnya bisa di sini gitu kan. Gitu ya. Tapi kira-kira dari semua gedung yang pernah didatengin di luar negeri katakanlah, yang paling luar biasa yang mana? Yang paling luar biasa ya. Mungkin ya itu yang rumit-rumit, tajam-tajam nggak jelas. Nah ini nih, Gehry punya ya. Nah karena kalau kita liatin ya, aduh ini masangnya ini sekali nih. Susah ya? Bisa pecah kepala nih.
gitu ya. Karena ini aluminium sheet, dia potong, dia mesti bikin susunan itunya. Kalau lihat dari existingnya juga ada sudutnya yang kayaknya gimana ya sampai ini sekali gitu Tapi ya. biasanya kalau seorang arsitek gitu yang ngelihat begitu, memang harusnya bisa ya Ya dicari solusinya ya, harus cari dicari solusi. solusi, tapi memang itu kan kita ngomongin bahasa desain ya. Ya. Kalau dari bahasa desain ya mungkin perlu ada melibatkan pihak lain supaya dari desain itu, gagasan itu bisa terbangun. Ya, terrealisasi. Karena kalau nggak terbangun kan ya udah cuma ide gitu. Tapi kalau dari kita pas foto travel, foto bangunan arsitektur ini, kita jadi bisa ngelihat gitu loh. Oh ternyata dia ini begini. Mungkin kita nggak sampai tahu detail apa yang dikorbankan gitu ya. Iya, iya. Tapi paling nggak kita bisa lihat ini hasil yang udah maksimalnya dari Pekerjaannya ya. dari konsep itu dibangun jadinya kayak begini gitu. Kalau di Indonesia ada nggak gedung-gedung yang unik? Banyak Banyak ya. banyak. Cuma memang di sini tuh kesulitannya kalau kita mau foto udah diusir duluan. Ini kalau bedanya kalau di luar negeri itu secara di luar itu bebas mereka foto. Cenderung bebas kecuali yang memang ada misalnya kayak museum kayak gitu-gitu. Tapi selama bangunannya komersial bisa accessible itu nggak ada larangan untuk foto. Ya kesusahan di Indonesia ya lagi-lagi adalah pada saat kita mau ambil gambar Betul. itu dicurigai. Iya, ditanya dari Ditanya, mana. Kita kan gitu. susah jawabnya juga ya. Nah siapa tahu mungkin nanti kita dapat narasumber yang bisa jawab ini semua. Wah, iya, penting. Jadi penting kita kan? nggak usah jauh-jauh, bangunan di sini banyak yang bagus, yang gini-gini. Jadi kesulitan juga ya teman-teman yang suka foto arsitektur mau ambil gambar, nah udah akhirnya fotonya asal-asal motret aja yang penting punya. Iya, yang gitu penting ya. punya buat disimpan pribadi karena kurang maksimal ketika kita foto bangunannya. Mungkin kalau misalnya nggak mau difoto dikarungin aja kan. Mungkin mestinya gitu ya. Iya, iya. Tapi memang di Indonesia kecenderungannya seperti itu. Mungkin kalau ada tempat-tempat yang makanya banyak orang yang ngambilnya pakai tele jauh-jauh ya. Iya. Sekarang sih jadi udah nggak ngejar lagi ya. Sebenarnya sih pengen ya. pengen punya project. Ya cuma kayak kita hunting nyantai aja gimana sih rasa kita bener-bener travel aja. Bawa kamera kita jalan, wah ini bentuk ini bagus nih kita foto. Ya Itu mungkin pengen sih. mungkin juga dari pihak gedung kali ya harus Betul. dikasih edukasi sedikit Betul. ya maksudnya kepada apa namanya pihak security Paling nggak sisi luar aja lah. sisi luar betul. Sisi luar aja lah gitu. Kadang-kadang kita juga bayar ke tempat itu kalau kita mau motret pasang tripod udah masalah tuh. Nah, betul, Iya kan? betul. Padahal kan misalnya tangan kita tremor gitu Iya. loh, tangan kita nggak kuat. Betul, betul. Dicurigai biasanya untuk pekerjaan komersial. Oke, Iya. oke. Siap. Oke, ini luar biasa lagi banget ya jalan-jalan ke luar negeri cuma lihat gedung. Gitu ya. Tapi di gedung Indonesia juga nggak kalah. Nggak kalah. Ya. Cuman permasalahannya adalah di perizinan kadang-kadang. Iya, kadang kita mau pas mau foto agak sulit lah. Apalagi yang sifatnya heritage gitu kadang-kadang susah. Ya, mungkin kalau kita punya kenal temen atau kenalan yang punya akses, ya itu beda. Cuma kan rasanya ribet ya kalau kita mau travel doang, kita cuma mau datang lihat foto aja mesti ngurus izin. Harus dipikirin juga kalau teman-teman di daerah juga ada yang suka foto arsitektur, begitu di Jakarta dia nggak punya akses, dia mau motret nggak bisa, kesel yang ada. Betul, betul. Oke bro, thank you banyak udah datang ke sini. Thank you. Ditunggu lagi foto-foto yang luar biasanya. Siap. Sukses terus. Thank you. Sama-sama. Sampai jumpa. Thank you, sampai Bye. jumpa.